Halo. Halo Ini kakak, keren nih. salam kenal. Namanya siapa dan di mana? Di Ayu Jakarta. Salam kenal ya kak ya. Salam kenal kak. Lanjut. Ya udah naik kok. Ngobrol lah kak. Loh. Kok jadi kita yang suruh lanjutin ya? Iya. Terima kasih sudah di Iya. up ya. Ya. Jadi aku lepasin. Ya lepas aja. Jangan terlalu memaksakan. Lepas. Gimana kak? Mau sharing sesuatu kak? Enggak, mau dengerin sesuatu dari kalian. Biasanya yang naik kan kita ini sharing gitu. Wajib sharing ya? Iya. Iya dong. Oh, Jadi gini ya teman-teman ya. Sebentar kak. Lepasin itu. Jadi gini. Melepaskan. Itu berarti tidak mengungkapkan. Ungkapin aja dulu. Habis itu lepasin. Gitu. Melepaskan itu bukan dengan ikhtiar ya. Bukan jadi kita tetap harus ikhtiar, kita tetap harus berusaha, tapi jangan berharap. Itu susah. Lepasin aja gitu. Ketika kita udah mengungkapkan, jangan berharap gitu. Kayak kita bersedekah, terus lepasin. Ya udah kita jangan berharap balik. Itu nanti kan balik dengan otomatis. Bukan berarti kita melepaskan itu bukan berikhtiar, bukan mengungkapkan, enggak. Ini dalam segala hal gitu. Kita udah berusaha misalnya mempertahankan hubungan rumah tangga, kita udah berusaha mati-matian nih gitu. Udah mengungkapkan juga isi perasaan kita udah mengusahakan. Tapi ya udah cukup sampai situ. Dan harus kita sadari bahwa keputusan itu bukan hanya di tangan kita gitu. Kalau udah jalannya, kalau udah takdirnya, kita mau menggenggam sekeras apapun, sekuat apapun ya akan lepas gitu. Bahwasanya kita juga harus sadar hidup ini datang dan pergi, meninggalkan atau ditinggalkan. Gitu. Silakan kak. Ya meninggalkan atau ditinggalkan. Nggak harus ada masalah nggak kan? Enggak Nggak harus dong. ada masalah kan? Nggak ya. Enggak. Aku suka tadi kalimat Mas Wijaya, meninggalkan atau ditinggalkan. Ya, aku penganut itu sih. Jadi apapun yang dilakukan udah selesai gitu. Nggak misalnya ya udah berusaha. Kemudian apapun itu, ya udah. Kalau mau lepas aja. Dan mungkin pasti ada marah ya. Kan kalau udah lepas biasanya pasti ada marah ya, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan tapi bisa dilalui. Iya. Karena untuk melewati proses perpisahan itu kan berarti ada proses pertemuan. Yes. Nah di pertemuan itu kan juga nggak singkat gitu loh. Ya. Ya, untuk menumbuhkan perasaan, untuk menumbuhkan sesuatu dalam perasaan kita itu juga nggak singkat. Terus ketika kita lepas, kita pengennya cepet-cepet gitu loh. Cepet-cepet kelar nih, cepet-cepet gue lupa. Ya nggak bisa. Lupa atau lepas itu takarnya sama ketika kita akan proses mendapatkan gitu. Itu nggak bisa dibohongin guys. Kalau kalian mendapatkannya 4 tahun, kalian susah move on-nya juga 4 tahun. Wes toh. Itu tuh nggak bisa dibohongin. Mungkin aku di posisi yang berbeda ya. Aku pernah divorce. Tapi problem utama waktu itu memang kayak pelecehan gitu ke anak saya ya. Dan saya pelajari di balik layar apa latar belakang di masa kecilnya gitu. Iya. Kalau amarahnya kan lapor nih mas gitu. Tapi justru saya tertarik kenapa di istri pertama, kedua, dan ketiganya itu selalu hal yang sama. Oh ternyata dia berani mengakui. Oke, dulu saya pernah dibegini dari kelas kayak 5 SD sampai SMA gitu. Iya nggak tuh. Dia lecehkan juga oleh perempuan gitu. Akhirnya saya sadar, wow. Momen dimana dia harus hidup dalam kebohongan, nggak bisa mengakui, ya kan? Oke Pak, oke. Aku sambil ini mas ya, sambil jalan ya. Jadi nggak apa-apa ya sambil jalan ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau emang sibuk, nggak fokus, Gua nggak anak apa-apa muda. nanti gabung lagi kak. Nanti Nggak, sibuk banget nggak? nggak ini apa? Mau pergi sambil jalan aja nggak apa-apa.
Terus uh, menurut aku itu masa tersulit orang yang trauma gitu. Dan aku nggak nyangka dapat pasangan yang seperti itu kan. Nggak, Kalau sebenarnya lihat dari kekuatan. apa Dia tuh trauma dengan masa ini kan cowok ya berarti objeknya kan. Iya. Yang di cowok Iya. terus dia dapat trauma dari cewek. dari cewek di usia 5,5 tahun dia dilecehkan itu mas, dititip orang tuanya. Kemudian di masa itu ya dia dilecehkan, harus menjadi pemenuh syahwatnya si ibu ini gitu kan. Bentar ya, jadi nggak apa ya. Ya nanti aja kalau gitu Kak, kalau emang Nggak aman udah ini. Dan ini pengalaman nyata gitu. Kadang-kadang di rumah tangga juga kalau mau di apa sih kita harus mengerti juga apa yang terjadi gitu loh. Di masa muda di latar belakang hidup dia gitu mas. Itu yang pengen aku sampaikan. Kalau orang tua kita dulu bilang bibit bobot bebet, ayo pak jalan. Udah di Sherlock kan tadi. Dan aku mengalami itu. Tapi hari ini anakku boleh bercerita gitu, dan aku juga boleh bercerita, sehingga kalau Mas bilang tadi tuh Kak, dipendam Kak, itu, sebelumnya maaf, ini di mobil takutnya nanti kena benet.